Bidadari, chapter 93. Tuhan saya Maha Kuasa. Dari mana Anda bisa seyakin itu sih, Pak? Aida tahu dia baru saja mendapat hinaan dari Reiko, dan pria itu sangat pede sekali mengatakan semua hipotesa barusan padanya. Tapi tak berpengaruh pada gadis itu. Aida masih cukup berani untuk menantang Reiko dengan gelak tawanya. Karena aku laki-laki lah, jawab Reiko santai, tak peduli dengan Aida yang masih cekikikan. Mata itu masih menyorot pada Aida, meskipun saat ini kondisi tubuh Reiko sudah berdiri, dan dia melipat kedua tangannya memperhatikan Aida yang tak berhenti tertawa. Jawabannya tadi justru membuat Aida semakin tergelak. Kamu sedih sampai ketawa karena gak bisa nangis lagi? Bukan, Pak, tapi karena Bapak lucu. Dengan keyakinan yang ada dalam dirinya, Aida memang serius menertawai Reiko. Kamu gak percaya sama yang aku bilang? Memang Bapak Tuhan, makanya saya harus percaya. Aku bicara serius ini. Protes Reiko yang memang sebenarnya tidak bisa terima kalau ditertawai. Dan Aida mengangguk pelan masih dengan menatap pria itu, berusaha menahan tawanya. Kejadian ini membuat Aida melupakan tentang kain celana piyama yang kini dipegangnya. Saya juga serius, Pak, dan saya juga tahu Bapak itu bicara serius juga. Terus kenapa kamu ketawa gitu? Ya karena bukan Bapak yang nentuin ada atau tidak pria yang akan menyukai saya dengan kondisi saya ini. Jelas Aida lagi sambil menghempaskan nafas pelan dan masih menatap Reiko. Bukan Anda yang membolak-balik hati, tapi Tuhan, Pak. Kesian amat kalau ada pria yang mau sama kamu. Dia nggak akan bisa nikmatin sesuatu yang selalu menyenangkan untuk dimainkan itu, tahu? Protes Reiko lagi. Dan denger ya, kalau sampai ada cowok suka sama kamu, aku bakalan naik tangga apartemenku ini dengan kedua tanganku di lantai dan kakiku di atas. Itu janji loh, Pak. Seru Aida mengingatkan Reiko akan ucapannya yang didengar telinga Aida. Memang, Reiko menjawab santai. Tapi itu tidak akan mungkin terjadi. Dari mana logikanya? Mana aku tahu. Tapi yang pasti Bapak udah berjanji, dan saya percaya pada Tuhan saya, Pak. Di sini Aida mengangkat bahunya sambil mencebik. Terserah kamu, tapi itu nggak masuk logika sama sekali. Reiko tetap bersikeras, membuat Aida makin gemas. Sama seperti kisah Musa yang tidak mungkin juga kan membelah Laut Merah hanya dengan mengetukkan tongkatnya saja di pinggir laut. Tapi terbukti itu membelah dan dia bisa menyeberang. Itu kan nggak masuk akal sih. Celoteh Aida tak mau menyerah dengan keyakinannya. Dan gak ada yang gak masuk akal buat Tuhan, Pak. Maha suci Tuhanku yang maha kuasa atas segala sesuatu di muka bumi ini. Dan saya percaya hanya padanya. Saya memohon dan meminta hanya padanya. Saya berlindung juga padanya. Tambah Aida lagi makin yakin dengan ucapannya. Tuhan saya dan Bapak yang maha kaya akan menyiapkan untuk saya seorang pria yang bersih, suci, masih perjaka, dan mencintai saya bukan karena fisik saya. Karena saya wanita baik-baik, maka jodoh saya adalah pria baik-baik, bukan pezina. Jodoh saya di dunia dan akhirat. Kata-kata yang membuat Reiko hanya geleng-geleng kepala, melihat bagaimana Aida begitu yakin dengan ucapannya barusan. Aku udah ingatin, terserah kamu deh. Ucap Reiko lagi yang kini membalikkan badan, menuju ke arah yang membuat Aida. Mau ngapain ke kamar mandi, Pak? Aida ingat sesuatu, makanya kekhawatirannya inilah yang membuat Aida memek. Itu pembalutmu katanya harus dicuci kan? Merepotkan saja. Jangan teriak-teriak terus. Memerah wajah Aida saat itu juga ketika mendengar apa yang baru saja terurai dari bibir Reiko. Biar saya sendiri aja, Pak. Tapi pria itu sudah tidak lagi mempedulikan Aida. Pak, jangan tutup pintunya, biar saya aja. Orang ini otaknya ada di mana sih? Aku sudah memanggil-manggilnya dari tadi, malah dia tutup beneran. Aida tak sabaran. Dia baru saja ingin turun. Aku lupa. Aida meringis melihat sesuatu yang memalukan untuk dirinya sendiri. Gimana ceritanya sih? Dari tadi aku ngobrol sama dia, aku nggak nutupin kakiku. Ya, Aida memang lupa untuk mengurus yang satu itu. Ini juga yang membuat wajahnya jadi memerah dan dia menggosokkan kedua telapak tangannya pada mukanya. Benar-benar tidak tahu malu kamu, Aida. Bagaimana bisa kamu membiarkan dia melihat kakimu begini? Astagfirullah. Omel Aida pada dirinya sendiri. Tapi tentu saja ini hanya bisik-bisik. Pakai celana dulu, baru nanti aku akan mengejarnya ke sana.
Seru Aida yang masih belum bisa terima kalau itu sesuatu yang memang dia ingin cuci sendiri, harus dicuci oleh pria. Mana ya? Aku juga gak ngarepin dia buat jadi suami aku tuh. Sejak aku tahu kebohongannya, terus aku harus berutang budi membiarkan dia merawatku begini. Enak aja. Ngedumelah Aida dalam hatinya. Jadi sambil memakai celananya, Aida sambil memaki. Oh iya, kerudung. Aida baru saja mau menurunkan kakinya. Dia teringat sesuatu saat rambutnya jatuh ke samping wajahnya. Hes, menyusahkan saja. Sudah membuat aku malu. Sekarang juga dia ingin menyusahkan hidupku dengan membuat aku ingin berhutang budi padanya. Tak ada lagi yang lebih baik bagi Aida kecuali hanya mengomel begini, karena sekelebat bayang-bayang itu membuat dirinya merinding. Ais, dia mengusap lagi wajahnya dengan kedua tangannya. Ini adalah mimpi buruk, melihat seorang pria memasukkan jarinya ke dalam milikku. Ampun, dia gak ada hubungannya denganku juga. Protes Aida pada dirinya sendiri, dengan suara yang tentu saja terdengar hanya oleh gendang telinganya. Dia bicara saat dirinya sudah membuka lemari, dan kini mengambil kerudungnya sambil mencembungkan pipi. Kenapa lemariku dibuat berantakan begini? Kesal Aida. Bukannya mengambil pakaian dalam tinggal tarik saja pas pintu lemarinya sudah dibuka. Tapi kenapa juga harus berantakin begitu? Karena memang lemarinya berantakan. Ini yang membuat Aida tak terima. Makanya dia cepat-cepat menuju ke pintu toilet, dan itu pun juga sudah membuat lututnya terasa sakit karena harus berjalan cepat. Pintu diketuk begitu kencang. Aida menggunakan siku tangannya. Pak, tolong buka dulu pintunya, Pak. Seru Aida yang berharap bahwa orang di dalam sana tahu perjuangannya sampai ke pintu itu pun sulit. Pak, pasti kedengeran kan suara saya dari dalam sana? Cepat buka, Pak. Banyak yang mesti kita bicarakan, protes Aida. Sama saya mau cuci sendiri. Aida meninggikan suaranya lagi. Kenapa sih dia malah diem aja? Orang ini. Kalau cuma nyuci aja bukannya harusnya nggak dikunci juga nggak apa-apa. Aida menggerutu lagi. Dan kini ada sebuah pemikiran yang membuat Aida mencembungkan pipinya. Pak, sengaja ditutup begini biar bisa langsung kebuang kan? Biar nggak ketahuan nama saya. Nanti saya cek loh, Pak. Cepat buka. Aida menggedor-gedor lagi pintunya. Tapi apa benarkah tebakan Aida? Kalau sengaja ditutup supaya bisa langsung dibuang ke tempat sampah tanpa dicuci dulu?